Oke lur, kita kembali lagi bersama si Kakang Prabu yang pastinya di channelnya Kumaai. Nah, untuk sobat gabut semua di sini si Kakang Prabu akan ngebahas film tentang psikopat yang bener-bener sadis banget. Film ini berjudul The Hostad Jack Buell. Film yang menceritakan salah satu pria psikopat paling sadis di muka bumi yang sudah menjadi pembunuh berantai selama 12 tahun. Korban hampir mencapai 100 orang. Dan yang lebih parahnya, mungkin karena psikopat ini seorang arsitek, dia membangun sebuah rumah dengan menggunakan mayat manusia. Oke lah, sebelum kita mulai dari awal ceritanya, mohon bantu untuk di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk ninyuh kopi, nyunut rokok, langsung nyarande. Oke lur. Film diawali dengan seorang pria yang sedang nyetir bernama Jack. Sampai tiba-tiba saja dia di-stop oleh seorang perempuan yang meminta tolong diantar ke bengkel karena mobilnya itu kempes dan alat dongkrak buat mengganti bannya juga rusak. Dilihat dari bebengetan si Jack ini hoream. Tapi karena wanita itu terus-terusan maksa, akhirnya diantarkan. Membuat kesal si Jack di sepanjang jalan, wanita pirang ini malah cerewet pisan. Bahkan dia sempat bercanda dan bilang bahwa si Jack ini adalah psikopat karena dari penampilannya itu mencurigakan. Apalagi melihat mukanya itu tiis pisan cenah. Walaupun sebel, si Jack ini diam saja. Dan setelah sampai bengkel, wanita itu juga meminta Jack untuk menunggunya dan mengantarkannya kembali ke tempat yang tadi. Si Jack lagi-lagi menurutinya. Bahkan dia juga bantuin wanita itu untuk membenarkan mobilnya. Dongkraknya malah rusak deui wae. Wanita ini hayoh terus-terusan meminta tolong buat nganterin balik lagi ke bengkel yang tadi. Walau keheul, Jack tetap sabar. Mungkin karena ada kata-kata yang menyakitkan si Jack, udah mah capek hati, kesel, ditambah lagi wanita itu ngalonyeng dan menyatakan kalau Jack ini terlalu pengecut untuk jadi pembunuh. Karena udah emosi mendengar omongan yang cerewetnya, wanita cerewet itu pun langsung dihampol dengan menggunakan dongkraknya. Dan ternyata si Jack ini adalah psikopat kejam. Ngerinya target korbannya itu orang random atau siapa saja yang ingin dia habisi, orang itu akan dibunuh. Selain jadi psikopat di kehidupan sehari-harinya, Jack ini seorang arsitek dan dia juga mempunyai keinginan ingin membangun rumah impiannya suatu hari nanti. Namun selalu saja kurang dan tidak puas. Dihancurkan dibangun lagi terus kitu nepi kahuisan. Kita kembali, sudah banyak korban yang dia bunuh. Bahkan Jack pun sampai mempunyai kulkas raksasa atau ruangan pendingin untuk menyimpan dan mengumpulkan korbannya di sini. Dan si wanita cerewet yang dibunuh di dalam mobil itu juga dimasukkan ke ruangan ini. Jack masih belum puas. Dia mencari korban baru dan kali ini targetnya ibu-ibu janda yang tinggal sendiri di rumahnya. Dengan percaya dirinya, era siang-siang Jack ke ketrok pantau rumah si ibu. Dia pura-pura mengaku jadi pegawai asuransi. Si ibu percaya begitu saja dan menyuruhnya untuk masuk. Tak butuh waktu lama, saat sedang lengah si ibu-ibu itu pun dihabisi dengan mudah. Setelah melakukan aksinya, dia tidak langsung pergi. Dia malah jadi fotografer dulu untuk memotret korbannya dari berbagai sisi. Karena menurut Jack, aksi pembunuhan itu adalah sebuah karya seni yang sangat menyenangkan. Jadi harus diabadikan dengan memfotonya. Setelah puas, Jack pun langsung membersihkan setiap sudut rumah untuk menghilangkan jejak. Setelah selesai, Jack bisa pergi. Namun dia kembali lagi. Karena meren dia psikopat, jadi harus sempurna, tidak meninggalkan jejak. Sialnya, karena kelamaan beberes, tiba-tiba saja ada mobil polisi patroli datang untuk mengecek keadaan wilayah tersebut. Jack pun langsung menyembunyikan mayat korban. Dan dia juga berpura-pura mengaku teman suaminya si ibu-ibu janda yang tadi dibunuh itu. Polisi pun sudah mengecek, tidak menemukan hal yang mencurigakan. Dan perbuatan Jack ini sangat sempurna. Polisi pun menyuruh Jack untuk pulang. Dan mungkin poho atau kumaha, mayat itu terikat tali dengan mobilnya sampai mayat itu pun kagugusur sampai ke rumah si Jack. Jack baru sadar kalau jejak darahnya membekas di jalan. Dan mungkin dia sedang hoki, tiba-tiba saja hujan badai pun turun dan otomatis jejak darah di jalanan itu pun hilang. Jadi dari masih bocil si Jack ini udah psikopat.
Ketika melihat ada seekor kucing tenggelam, bukannya ditolong malah dia menggunting kakinya si kucing itu. Jiwa psikopatnya membuat untuk kesulitan berekspresi seperti orang normal lainnya. Si Jack yang masih ngerasa tidak puas, kali ini si Jack langsung menghabisi 2 orang sekaligus. Dan seperti biasa setelah membunuh, dia menjadi fotografer untuk mengambil foto dari korbannya. Si Jack ini bisa dibilang psikopat paling jahat karena ngerinya siapa saja bisa dibunuh. Bahkan ketika dia mengajak istri dan 2 anaknya pergi liburan, piknik sambil berburu, keluarganya juga tidak tahu kalau Jack ini psikopat. Dan sialnya tiba-tiba saja jiwa psikopat Jack ini kumat. Mereka semua dihabisi satu persatu. Tubuh istri dan anaknya tadi dijajarkan dengan puluhan burung yang sudah dibunuh. Hal ini supaya pengambilan fotonya jadi estetik seperti lukisan. Singkat cerita, Jack juga menyimpan keluarganya itu di ruangan pendingin. Gelonya dia juga ngebuat anaknya seolah jadi tersenyum, seakan-akan dia merasa senang dengan yang dilakukannya. Kemudian itu Jack bertemu dengan seorang perempuan. Karena mungkin sikap Jack yang sering kelihatan mencurigakan, komoditi na bebengetan, perempuan cantik ini jadi merasa sieun. Sampai tiba-tiba saja si Jack malah jujur ngasih tahu kalau dia sebenarnya psikopat yang sudah membunuh 60 orang. Mendengar itu, perempuan itu langsung kabur, melaporkan sama polisi yang sedang berpatroli. Namun sayangnya polisi itu gak percaya karena di sini si Jack datang dan berpura-pura mabok. Sampai polisi mengira yang dia katakan cuma hanya lelucon. Perempuan ini berusaha tenang dan mengajak lagi Jack ke dalam rumah. Dia berpikir tidak mungkin Jack seperti itu. Sampai tiba-tiba dia sadar pintunya sudah dikunci oleh Jack. Kabel telepon juga sudah diputus. Perempuan ini panik, rewas dan sieun. Berteriak minta tolong sudah percuma, tidak ada yang bisa mendengarnya. Setelah puas melihat perempuan itu ketakutan, dia pun langsung dihabisi dengan membelah kedua gunungnya. Selama beberapa minggu, Jack kembali fokus sama impiannya itu. Membangun rumah sudah dicoba dengan berbagai bahan dari bata dan kayu, tetap masih saja merasa tidak puas. Dia hancurkan lagi, bahkan karena emosi selalu merasa tidak puas atau kurang bersyukur. Jack melampiaskan semuanya dengan menculik beberapa korban. Kali ini sudah menyiapkan sebuah senapan dan peluru khusus yang bisa tembus 5 orang sekaligus dalam satu kali tembakan. Sampai tiba-tiba saja Jack sadar kalau pelurunya itu salah. Dan dia langsung mendatangi toko senjata itu dan minta dikasih peluru metal tersebut. Karena psikopat ini penasaran ingin mencoba menghabisi 5 korban sekaligus. Si pemilik toko pun tidak mau memberinya karena peluru khusus itu tidak sembarang orang dan harus memiliki izin. Jack yang sudah kehel akhirnya mendatangi temannya karena Jack tahu temannya ini memiliki peluru yang dia cari. Karena temannya curiga Jack akan melakukan kejahatan, dia langsung menelpon polisi. Sialnya pas polisi datang, temannya sudah dibunuh dan polisi ini juga ditembak. Dengan santuinya Jack pun kabur dengan memakai mobil polisi dan secara tidak langsung Jack menunjukkan lokasi persembunyiannya itu. Setelah balik ke ruangan itu, Jack langsung bersiap-siap akan menembak 5 korbannya sekaligus. Di luar, mobil polisi yang lain ternyata sudah sampai, berhasil menemukan lokasinya Jack. Di sini Jack sudah tahu kalau dia sudah terkepung dan akan ditangkap. Di waktu yang terakhir itu, Jack masih sempat ingin membangun rumah impiannya. Dan dia baru sadar kalau selama ini rumah impiannya itu rumah yang disusun dari tubuh korban-korbannya tersebut. Jack pun berhasil membangun rumah psikopat impiannya itu. Polisi juga sudah berhasil menjebol pintu dan si Jack langsung ditembak. Setelah ditembak, entah teuing kumaha paehentena si Jack, tiba-tiba kita diperlihatkan si Jack dituntun ke tempat yang sangat menyeramkan. Jack sampai berusaha memanjat tebing karena dia ingin pergi dari tempat itu. Mungkin bisa disimpulkan, si Jack yang ingin masuk surga karena semua perbuatannya yang kejam yang sudah dia lakukan sepanjang hidupnya. Psikopat itu akhirnya jatuh ke neraka dan cerita pun selesai. Yaitu dia lur ceritanya, cerita tentang psikopat yang bikin merinding jika kamu bertemu langsung dengannya. Oke lah, mungkin saya terlalu teuing banyak ngomong sampai kangabudah. Maka dari itu saya dari pusat mengatakan cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye.